Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juju Junaisi, guru dari Seman 1 Cikarang Barat, akan menjelaskan pelajaran ekonomi kelas 10 semester 1, yaitu materi tentang konsep ilmu ekonomi. Materi bab 1 yaitu saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi. Apa sajakah kebutuhan masyarakat, kemudian mengapa masyarakat perlu memenuhi kebutuhannya, apakah ilmu ekonomi itu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah membaca materi ilmu ekonomi, Anda mampu menjelaskan manfaat ilmu ekonomi dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan, Anda mampu mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, Anda mampu membedakan ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro dengan cermat. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan, Anda mampu mengidentifikasi masalah, kelangkaan, dan cara mengatasinya dengan cermat. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah setelah melakukan kegiatan, Anda mampu mengidentifikasi kebutuhan dengan tepat. Mengenal ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi, kemudian yang kedua adalah pembagian ilmu. Pengertian ilmu ekonomi menurut Paul Samuelson. Yang pertama adalah studi mengenai individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Kemudian menurut ahli J.M. Keynes, bahwa ilmu ekonomi itu adalah merupakan suatu teknik berpikir yang berguna untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian dari keuntungannya. Pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ilmu ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang menganalisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan, pedoman, atau standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu. Kemudian yang kedua ada ilmu ekonomi teori, ilmu ekonomi yang berusaha menjelaskan dan merumuskan pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian. Masalah ekonomi, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kemudian ada biaya peluang, kemudian ada kelangkaan dan cara mengatasinya, kemudian prinsip dan motif ekonomi. Kelangkaan dan cara mengatasinya. Pengertian kelangkaan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya, kemudian perbedaan letak geografis, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, kemudian kemampuan produksi yang rendah, kemudian perkembangan teknologi yang lambat, yang terakhir adalah terjadinya bencana alam. Kemudian cara mengatasi kelangkaan ada 4. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya dengan bijak, membuat skala prioritas kebutuhan, menemukan sumber daya alternatif, dan yang terakhir adalah mengelola keuangan secara efisien. Kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan adalah barang diartikan sebagai sesuatu yang berwujud, dapat dilihat dan diraba. Jasa diartikan sebagai sesuatu yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Kemudian kebutuhan dan macamnya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Kemudian pilihan dan skala prioritas. Ilmu ekonomi mempelajari tentang pilihan. Setiap hari Anda akan menghadapi berbagai macam pilihan yang akan diambil untuk memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas.
kebutuhan dan macamnya. Yang pertama, ada kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Yang kedua, kebutuhan menurut bentuk dan sifatnya. Kemudian ada kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan. Kemudian ada kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan ada dua. Yang pertama adalah kebutuhan individu atau perorangan, yaitu kebutuhan yang diinginkan oleh setiap orang. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kelompok atau biasa disebut dengan kolektif, yaitu diartikan kebutuhan sekelompok orang secara bersama-sama. Yang kedua ada kebutuhan menurut waktu, yaitu terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan sekarang, yaitu harus dipenuhi pada saat sekarang dan tidak dapat ditunda. Kemudian yang kedua ada kebutuhan masa yang akan datang atau masa depan. Ini hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan pada kemudian hari. Alat pemuas kebutuhan yang pertama berdasarkan ketersediaannya, berdasarkan tujuan penggunaannya, yang ketiga berdasarkan proses produksi, dan yang keempat berdasarkan hubungan dengan barang yang lain. Yang pertama ada berdasarkan ketersediaannya, yaitu ada barang ekonomi, yaitu barang yang diperoleh jika manusia memerlukan pengorbanan tertentu. Yang kedua ada barang bebas, yaitu barang yang tersedia dalam jumlah terbatas sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Yang ketiga ada barang ilit, yaitu barang yang jumlahnya berlebihan. Yang kedua berdasarkan tujuan penggunaannya, terbagi menjadi dua, ada barang konsumsi, ada barang produksi. Yang dimaksud dengan barang konsumsi adalah barang yang langsung dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada barang produksi, yaitu barang yang digunakan untuk mendukung proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga berdasarkan proses produksi, yaitu pengelompokan alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya, yaitu terdiri atas barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Yang keempat berdasarkan hubungannya dengan barang yang lain. Ini terbagi menjadi dua. Ada barang substitusi, ada barang komplementer atau biasa disebut dengan barang pelengkap. Yang dimaksud dengan barang substitusi atau barang pengganti yaitu digunakan untuk menggantikan fungsi barang yang lain. Kemudian yang kedua barang komplementer atau sebagai barang pelengkap, yaitu digunakan secara bersamaan dengan barang lainnya. Selanjutnya, prinsip dan motif ekonomi. Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi adalah usaha yang disertai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan biaya tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Motif ekonomi adalah alasan atau tujuan individu atau lembaga dalam melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi produsen diterapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Kemudian ada prinsip konsumen, mencari alternatif pilihan yang rasional sehingga diperoleh kepuasan yang maksimal. Kemudian ada prinsip ekonomi distributor, dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain, yaitu menyesuaikan barang dagang dengan selera dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah biaya peluang. Yang dimaksud dengan biaya peluang adalah pengorbanan yang timbul akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa alternatif pilihan yang ada. Kemudian ada biaya peluang tenaga kerja, yaitu nilai kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa yang harus dikorbankan karena memilih alternatif memproduksi barang atau jasa lainnya.